Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Pertanyaan pertama, Ustaz, apa perbedaan antara wara' dengan ihsan dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala atau Allah Azza wa Jalla? Kalau ihsan istilah pada saat seseorang itu merasa selalu diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana waktu Jibril AS datang bertanya kepada Nabi SAW dalam hadis masyhur, "Wahai Muhammad, beritahukan kepada saya apa itu ihsan." Kata beliau, ihsan adalah engkau menyembah Allah seakan-akan engkau melihatnya. Kalau kau tidak melihatnya, maka yakinlah dia melihatmu. Jadi kasusnya adalah dia berusaha menghadirkan Allah yang selalu mengawasi atau selalu melihat dia. Kalau wara' lebih kepada perilaku, aplikasi lapangannya, dan dia tidak khusus kepada ibadah tertentu. Ihsan itu lebih banyak ulama berikan contoh ke dalam masalah sholat, ibadah-ibadah mahdhah. Sementara wara' itu masuk ke dalam hal-hal yang lebih terinci lagi, seperti tadi kasus contoh-contoh ya, dia tidak berani menyentuh apa yang bukan haknya, tidak berani mencampuri yang bukan urusan dia. Nah, seperti itu kurang lebih. Jadi memang perbedaan dasarnya pekah ya, tapi lebih banyak wara' itu kepada aplikasi lapangannya. Saya melihat di YouTube seorang qari internasional yang murattalnya banyak dikagumi orang. Dia memiliki nyanyian juga ustadz, semisal Ya Thayyibah dan Ya Rahman dan Rahman Ya Rahman. Tidak ada suara musik dalam lagu tersebut. Apakah dibolehkan nyanyian terlebih yang bersifat sanjungan pada Allah dan Quran bila tidak ada suara musiknya? Boleh saja, tidak ada masalah. Bolehkah seseorang itu melantunkan syair, susunan kata-kata yang baik, pujian, dia lantunkan seperti nyanyiankah atau tidak? Maka secara umum ulama membolehkan, seperti seorang ibu menyanyikan anaknya sesuatu yang positif saja, gitu kan? Atau suami kepada istri, istri kepada suami, atau motivasi untuk muslimin agar mereka bergerak. Sebagaimana kita tahu musuh bergerak ini bekerja, seperti waktu Nabi SAW lagi menggali Khandaq bersama dengan para sahabat, orang-orang muhajirin dan ansar saling melantunkan syair. Mereka mengatakan satu sama yang lain, "Ya Allah, ampunilah muhajirin dan ansar," gitu kan. Tapi sambil dilantunkan, itu boleh saja, tidak ada masalah. Kan yang dipermasalahkan sebenarnya adalah alat musiknya. Alat musik memang disebutkan secara khusus dalam sunnah atau dalam hadis Nabi SAW adalah gendang yang dibolehkan. Itu pun pada saat hari raya dan acara walimah bagi wanita. Selain daripada itu, seluruh ulama sepakat umumnya kembali kepada dalil Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu pada saat beliau menafsirkan Al-Quran yang dikatakan min nasi ma yashrillah wal hadits yudillan nas an sabilillah. Banyak orang yang memperjualbelikan kata-kata di sini, dan beliau mengatakan demi Allah itu adalah musik ya, jadi lantunan kata-kata maksiat yang diikuti dengan alat-alat musik yang menyesatkan manusia dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Dan Abu Bakar menamakan alat musik itu dengan mazamirus syaitan, anak-anak panahnya syaitan, gitu kan. Seperti itu. Tapi kalau lantunan umumnya tidak ada masalah. Dengan izin Allah SWT yang saya tahu tidak ada masalah. Bila ada pekerjaan di proyek dan kita dipercayakan untuk bagian belanja material, misal beli seng, biasanya kantor mengira-ngira harganya 100.000, tapi sewaktu beli kita dapat diskon jadi 90.000. Bolehkah sisa selisihnya itu milik kita? Menganggap pihak kantor tahu umumnya harga seng misalnya 100.000, namun di invoice-nya kita tetap menulisnya 100.000 bukan 90.000. Jazakallah khair. Ini berhubungan dengan wara' tadi nih. Ini wara' antum ini. Kan gitu. Diskon yang dikasih oleh tempat kita membeli seng karena apa? Karena Anda pribadi datang atau karena memang mau beli pakai uangnya perusahaan? Hah? Karena mau beli pakai uang perusahaan. Kalau Anda datang sendiri sana, Masya Allah, Masya Allah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini balas dendam apa nih?
Seseorang datang ke perusahaan mau belanja, dia bawa uang perusahaannya dia, kemudian dikasih diskon. Kenapa dikasih diskon? Karena dia atau karena uangnya? Hah? Karena uangnya. Karena ada pembelian, maka dapat diskon kan? Kalau dia datang sendiri tidak bawa duit dikasih diskon. Berarti berhubungan dengan pembelian. Uangnya milik siapa? Perusahaan. Ya harus dia kembalikan ke perusahaan. Jujur. Ini tadi anggaran dikira-kira oleh perusahaan 100.000 supaya nanti tidak perlu bolak-balik. Ini uang 100.000, ini harga maksimal. Nanti dapat diskon 90.000. Punya perusahaan, sampaikan apa adanya. Ini tadi saya beli karena kita belinya banyak, sekian banyak ya. Jumlahnya didiskon 10%. Jadi dapat cuma 90.000. Ya laporkan apa adanya. Kalau invoice-nya dipalsukan, ditulis 100.000 padahal kita beli 90.000, lalu kita menganggap uang itu halal buat kita, ini tidak boleh sama sekali, haram. Tidak boleh sama sekali, uang itu haram, gitu kan? Bukan hak anda itu. Apalagi anda terikat kontrak, ya, terikat kontrak di sini. Beda kalau dalam bisnis. Saya menawarkan sebuah produk kepada seorang teman. Misal saya katakan, saya akan menjual kacamata, dompet. Dompet ini saya akan jual kepada kamu 100.000 rupiah. Ini contohnya. Mau nggak? Kita sudah tahu dompet itu harganya di pasar yang kita bisa dapatkan 70.000. Emang kita mau dagang? Sudah ada contohnya, ini contohnya. Saya jual 100.000, mau nggak? Dia lihat, oh ya saya mau pesan. Gak apa-apa, dia bayar 100.000, kita kembalikan atau kita berikan barang itu, barangnya dengan harga 100.000. Nah kita sudah sepakat, bisnis lain. Tapi kalau kita bekerja menjadi pegawainya orang lain, nggak boleh. Sama sekali nggak boleh. Bagaimana bisa kita bawa namanya perusahaan, kita belanja dengan uangnya perusahaan, lalu kemudian kita mau ambil hasilnya? Nggak boleh ini akhirnya. Ustadz, saat ini banyak sekali beredar makanan yang terbuat dari bahan berbahaya. Otomatis orang-orang jadi suka suudzon dan ragu bila ingin membeli, Ustadz. Seperti yang baru-baru ini beras terbuat dari plastik. Saya tidak habis pikir terhadap perbuatan orang-orang ini. Bagaimana pendapat Ustadz? Semoga orang-orang yang berbuat keburukan ini mendapatkan hidayah. Amin. Tentu itu karena kebodohan mereka. Mereka tidak sadar. Kenapa bisa terbongkar? Ya Allah mau bongkar itu. Allah SWT mau bongkar. Sampai di mana upaya mereka? Ada yang buat zam-zam palsu. Saya heran subhanallah, negara kita ini paling subur memalsukan barang. Zam-zam dipalsukan, beras bisa dipalsukan dari plastik, dari mana ini ya? Kenapa nggak beli beras di pasar yang asli jual? Kan gitu. Abdurrahman ibn Auf radhiyallahu anhu tahu waktu itu cangkul adalah kebiasaan yang didagangkan oleh masyarakat Madinah. Dia datang ke satu toko, diambil cangkul asli, kemudian ditawarkan kepada orang-orang, dijual. Laku, besok beli 2. Begitu. Oh, uang saya cuma mampu modalnya 5 liter beras. Jual 5 liter beras saja, gitu kan? Yang asli baik. Apa kata Nabi SAW? Man ghasyana falaysa minna. Hadis sahih. Siapa yang menipu kami kaum muslimin bukan dari golongan kami. Ini termasuk ancaman dosa besar ya. Masalah menipu kaum muslimin adalah dosa besar. Nggak boleh, ini hukumnya haram, gitu kan? Kalau masalah antum suudzon, jangan dimasukkan dalam bab suudzon, tapi masukkan ke bab hadar namanya, berhati-hati. Boleh. Berhati-hati boleh, terbuka pintunya dalam Islam, tapi sangka buruk nggak boleh. Nanti gara-gara ada satu orang yang membuat beras dari plastik, antum anggap semuanya beras begitu, nggak bisa. Apalagi itu makanan pokok kita, kan bukan begitu caranya. Tapi berhati-hati iya. Misal memang kita hanya beli merek yang sudah terkenal, gitu kan? Itu lebih baik, lebih aman. Biasanya tradisi kita di Indonesia ini, karena kita ingin mau cari yang lebih murah, gitu kan? Selisihnya sedikit, kita main beli saja. Nah ini biasa yang mengganggu kualitas nih. Ayam selisihnya, kalau ayam yang hidup dengan ayam yang sudah mati bedanya cuma sedikit. Kenapa nggak beli yang hidup, sembelih aja langsung dilihat depan mata kita, gitu kan? Saya membandingkan antara beli ayam yang dijual yang sudah mati dan tidak jelas misalnya statusnya disembelih benar tidak secara syar'i, dengan ayam kampung yang masih hidup, selisihnya 10.000, 15.000 kadang-kadang. Mungkin ada orang merasa berat, tapi kalau saya pribadi saya menganggap lebih baik saya beli ayam yang hidup
Kemudian ada beberapa teman-teman yang membantu saya di restoran, saya suruh sembelih sendiri, baca bismillah, saya ajarin caranya, kemudian dibeli. Misal, ya kita bisa berhati-hati dengan cara begitu, mencari yang lebih bagus kualitasnya, tapi tidak perlu kita bersangka buruk, karena ini membuka pintu yang dilarang kalau sangka buruk. Tapi berhati-hati boleh. Apa pendapat Ustadz mengenai Quran yang dibawakan menggunakan langgam Jawa yang baru saja diadakan di Istana Negara? Ini ngawur ini. Dari mana bisa dilantunkan dalam bahasa Jawa gitu? Matnya salah, tajwidnya banyak. Saya dengar cuplikannya, tajwidnya salah semua karena dipaksa. Ini teman-teman kita yang mengubah ke logat Jawa ini, mau nggak lagu Indonesia Raya deh diubah jadi keroncong? Mungkin mereka masih pertimbangkan, bagaimana bisa Al-Quran Kitabullah dimain-maini begini nih? Kenapa sih kalau dipakai tilawah Al-Quran dengan yang benar harus tampil berbeda? Nggak perlu, gitu kan? Ini Kitabullah bukan untuk dimain-maini, nggak bisa. Salah ini, gitu kan? Perilaku yang salah dan harus diingatkan. Semoga Allah berikan hidayah. Nggak boleh. Salah sekali. Dan ini kalau dibiarkan akan berkembang tuh kalau tidak diingatkan. Seperti kasus Kamal Atatürk di Turki. Pertama diubah dalam dialek Turki, lama-lama mengubah dalam bahasa Turki, sampai sempat di zamannya dia azan pakai bahasa Turki. Ini sudah ngawur, ini nggak bisa. Dimunculkan fanatisme, itu kan Arab, di negara Arab. Ini bukan masalah suku Arabnya, permasalahan memang Allah turunkan dalam bahasa Arab, memang begitu. Dan saya sudah bahasakan itu hari, ingat, suku dalam agama Islam, ragam suku, ragam bahasa, warna kulit, itu semua variasi yang Allah ciptakan untuk membuktikan kemahakuasaannya Dia, bukan untuk kita fanatisme. Apa bedanya antara orang Arab, orang bule, orang hitam, orang Melayu? Apa bedanya? Keragaman suku. Allah ingin menciptakan wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Kami jadikan kalian bersuku-suku, maksudnya kalian saling mengenal satu sama yang lain. Maksudnya sini saling mengenal, bisa mengetahui ini dari suku ini, oh ini dari orang Cina, oh ini orang Arab, oh ini orang bule, oh ini orang Indonesia, orang Melayu. Untuk begitu saja. Dan makna yang lain yang lebih tepat adalah agar kalian bisa mengenal kemahakuasaan Tuhan kalian. Allah mampu menciptakan beragam macam itu, bukan untuk kita fanatisme. Dalam Islam haram hukumnya kalau dia sudah mengatakan saya, aku, bangga, sombong. Siapa yang dalam hatinya sedikit saja dari kesombongan seperti biji sawi, maka tidak akan mencium baunya surga, apalagi masuk ke surga. Islam mengajarkan kita kesamaan. Tidak ada beda kecuali dengan ketakwaan. Inna akramakum indallahi atqakum. Orang yang paling mulia Allah adalah orang yang paling bertakwa, yang paling patuh. Gitu kan? Jadi tidak boleh dibiarkan hal seperti ini, ikhwan dan akhwat sekalian. Ini keliru. Perlu kita doakan, kita ingatkan semampunya. Ini bukan sedang menyalahkan individu ya, bukan. Dan mengingatkan secara global untuk tidak boleh dilakukan. Semoga Allah berikan hidayah. Menurut Ustadz, apakah problematika dakwah salaf di Indonesia ini mengingat budaya lebih melekat di masyarakat timbang dalil di masyarakat Indonesia? Karena memang sudah terlalu lama ya tradisi kita ini. Jadi di Indonesia ini ada satu hal yang sedikit saja sebenarnya, kalau kita perbaiki insya Allah jadi baik semuanya dengan izin Allah, mudah kok, gitu kan. Selama ini kita menjadikan tradisi kita ya, menjadi Islam. Tradisi suku ini, tradisi suku itu dimasukkan ke Islam. Seperti ada tradisi orang-orang di Indonesia, suku-suku tertentu sebelum masuk Islam mungkin mereka terbiasa dengan ilmu-ilmu hitam, ilmu sihir. Begitu masuk Islam ditarik itu ke Islam. Ada tradisi suku-suku kita di Indonesia kalau menikah perempuannya harus terbuka, ditarik ke Islam, gitu kan? Ini nggak boleh mestinya. Ini harus diubah persepsi. Lalu bagaimana Ustadz? Jadikan Islam sebagai tradisi. Itu yang benar. Tarik Islam menjadi tradisi kita. Pakaiannya, makannya, menikahnya, ekonominya, semuanya Islam. Sehingga kita punya standarisasi yang memang itu Allah inginkan. Kita berada di Afrika, berada di Eropa, berada di Jazirah Arab, sama saja. Haram babi ya haram bagi semua muslim, dari turunan manapun, gitu kan. Azan, masuk waktu sholat, semuanya sholat dan sama cara sholatnya. Sama, bukan Jazirah Arab subuhnya 3 misalnya, Indonesia 2, enggak. Semua sama, 2 rakaat sama. Berdiri di saf juga disamakan. Seperti itu. Kalau saya melihat sebenarnya permasalahan dasarnya di situ. Kita belum menjadikan Islam sebagai tradisi kehidupan, tapi kita jadikan tradisi kita sebagai Islam, dimasukkan ke dalam Islam. Maka akhirnya berwarna-warnilah Islam itu. Padahal Islam cuma warnanya satu, putih saja, terang benderang. Nggak ada kegelapannya Islam itu. Halalnya jelas, haramnya jelas.
nggak ada sesuatu yang butuh diragukan, semuanya jelas bagi kaum. Yang penting mereka mau belajar. Kalau menurut saya Allahu alam itu yang paling mendasar yang harus diperbaikin. Jadi bagaimana kita menjadikan Islam sebagai tradisi kita. Kenapa Ustadz sunnah tidak memiliki majelis ta'lim tersendiri Ustadz? Sebagian orang berpendapat Ustadz salaf itu tidak suka berbaur. Majelis ta'lim seperti apa maksudnya? Menurut saya semua ustadz sudah berusaha untuk memiliki majelis ta'lim, gitu kan? Kalau mungkin yang dimaksud mereka tidak punya sebuah basis untuk berkumpul, ini termasuk poin yang saya akan bahas nanti di hari Sabtu itu. Jadi memang ada hal-hal mendasar. Teman-teman kalau mau cari pahala, sekarang ini kesempatannya nih. Ada ustadz kita yang sudah paham sunnah, mereka memang memiliki kapabilitas ilmu yang bagus. Kenapa nggak dikeroyokin untuk dibuatkan sebuah markas Islam? Pesantren, Islamic Center, ada yang wakafin tanah, ada yang bangunin masjid, ada yang apa. Jadi mereka bisa fokus ke satu tempat kalau itu yang dimaksudkan. Dan itu kesempatan amal jariah. Dia bisa mencetak kader-kader dai dari tangan dia, itu luar biasa, gitu kan? Kalau ada seorang figur alim, kita tahu bagaimana kira-kira ilmunya dia, bagaimana pengaruhnya ke masyarakat, bagaimana dia bisa membakar iman setiap muslim, bagaimana mereka bisa membuat orang-orang pada taubat. Kalau dengan hadir ke majelis ta'lim dia bisa buat itu, bagaimana kalau dia punya sebuah basis tempat yang didatangin oleh orang-orang banyak, atau dia kader orang-orang yang seperti dia menjadi da'i. Misal seorang ustadz yang faham, yang bagus ini punya 50 atau 100 orang kader saja da'i yang menimpa, yang mengambil ilmunya. Itu bagaimana jadinya kalau 100 orang seperti dia menyebar 1000 orang. Itu memang sebenarnya hal yang sangat baik gitu. Jadi saya lihat ada upaya dari itu dari teman-teman, cuma memang belum fokus gitu kan. Karena mereka masih kadang-kadang harus bercabang antara pendapatan yang dia harus secara duniawi dan juga dia harus ya fokus untuk mengajar. Tapi insya Allah ke depannya dengan izin Allah akan ada. Kalau dikatakan ustadz-ustadz yang faham sunnah tidak berbaur itu keliru. Bagi saya itu sangat keliru. Saya mengetahui bagaimana teman-teman itu gerilya berdakwah ke sana sini dengan macet, dengan hujan, dengan naik motor. Itu satu hal yang sudah dilakukan dengan sangat luar biasa. Mengenai mati syahid, disebutkan beberapa diantaranya adalah mati terbakar, tenggelam, terbentur, sakit di perut dan lain-lain. Apakah orang yang buruk akhlaknya ternyata akhir hidupnya berakhir tenggelam misalnya, apakah mutlak syahid? Karena saya pernah baca artikel juga tidak dianjurkan berdoa untuk berharap mati dalam keadaan seperti itu, karena ditakutkan belum bertaubat karena sifatnya itu sekejap atau dadakan dan proses kematiannya sangat menyakitkan. Ini sangat variatif pertanyaannya kalau menurut saya. Satu-satu saya akan jawab. Di sini pertanyaan pertama yang saya tangkap adalah, apakah mutlak orang yang mati tenggelam itu dihitung syahid walaupun tadinya buruk akhlaknya? Manusia tidak ada yang sempurna. Sekarang saya pernah kasih contoh begini ikhwah. Ada orang pulang dari bar, muslim, mabuk, tabrakan mati. Pertanyaannya, saya pernah tanya kepada jemaah saya, apakah orang ini mati syahid? Muslim keluar dari bar, mabuk, tabrakan, apakah dia mati syahid? Jangan ragu jawab, mati syahid. Dia mati syahid. Tapi ustaz dia dari bar kemaksiatan. Tapi dari mana kita bisa jamin? Mungkin sementara dia di mobil sebelum tabrakan sempat tobat berapa menit itu. Berapa banyak orang yang begitu? Kan gitu. Mungkin dia tahu tobat itu hitungan menit ikhwah. Nah khawat sekalian, iya kan? Misal, ya Allah kenapa tadi saya lakukan, kenapa dia mungkin nangis terus tabrakan mati. Karena banyak orang yang mabuk setiap malam. Berapa banyak di Jakarta yang mabuk setiap malam tidak tabrakan tuh, pulang tidur nggak apa-apa. Iya kan? Dari sekian banyak yang mabuk, berapa orang yang tabrakan? 1-2 orang. Memang jelas tuntunan syariat kita orang yang tabrakan mati syahid. Tetapi kata para ulama dipertemukan juga dengan keadaan hal-hal yang memang dalam agama bisa menolak syahadah itu. Seperti misalnya orang dalam keadaan kafir, orang itu munafik, lain. Tapi kalau cuma ahli maksiat, kan gitu. Atau akhlaknya buruk, apalagi akhlak buruk ini dinilai secara individual. Misal saya secara pribadi karena nggak suka, dia kadang-kadang nggak tegur saya anggap akhlaknya buruk. Lalu kemudian dia mati tabrakan misalnya, atau tenggelam. Lalu saya bilang dia tidak syahid karena akhlaknya buruk. Gak bisa, tolok ukurnya dari mana? Anda yang menilai pribadi. Mungkin saja itu dia tidak tegur, mungkin dia lihat ada maslahat. Mungkin, saya pernah, waktu kemarin baru bimbing umroh ini saya balik, ada satu jemaah saya, berpapasan dengan saya subhanallah.
Saya kalau tidak salam dia nggak tahu. Assalamualaikum Pak. Baru dia balik, Ustadz, gitu. Baru dia balik. Berpapasan di Masjid Nabawi. Subhanallah, saya terus bertanya, kenapa ya Bapak ini nanti saya tegur baru dia tegur. Ada apa sebenarnya? Dia duduk dengan saya pada saat lagi makan di restoran di hotel di Madinah. Kemudian saya sempat ngobrol-ngobrol tentang masalah operasi lasik. Saya kan pernah pakai kacamata dulu, kemudian saya operasi di Malaysia, alhamdulillah berhasil gitu kan. Kemudian saya bicara, dia pakai kacamata orangnya. Setelah bicara masalah lasik, dia bilang akhirnya, Ustadz, saya ini kalau dari jarak dekat, apalagi kalau jauh nggak ngelihat orang. Coba bayangkan ya, jadi dia bukan tidak mau tegur, kita nggak boleh langsung suudzon dengan orang. Ternyata dia nggak lihat, dan saya memang tetap cuma bertanya, kenapa orang ini ya? Tapi tetap saya ramah, saya nggak ada masalah. Sampai Allah akhirnya berikan gambaran kepada saya, ternyata memang dia tidak lihat. Dia bilang, itu waktu Ustadz tegur saya di masjid. Kalau Ustadz nggak tegur, saya nggak dengar suaranya, saya nggak lihat. Padahal kalau kita lihat seperti orangnya normal gitu kan. Jadi subhanallah, dari mana tolok ukur buruk atau tidaknya orang ini? Kalau cuma dari kita pribadi dan hanya karena ada masalah individual itu tidak bisa jadi patokan, gitu kan? Kita lihat global perilaku orang itu, global perilaku orang itu. Jadi Allah alam, yang saya tahu pertanyaan kalau orang tenggelam dikatakan apakah mutlak itu syahid? Iya saja. Pertanyaan yang saya paham dari pertanyaan ini yang kedua adalah, kalau seandainya di sini ada artikel yang mengatakan tidak boleh orang berdoa agar mati dalam keadaan seperti itu. Memang betul. Jangan bilang ya Allah matikan saya tenggelam, matikan saya terbakar. Memang begitu. Tapi kita dianjurkan mengatakan ya Allah matikan saya syahid. Itu betul. Kata Nabi SAW dalam hadis sahih, man talaba syahadata bisidq ballagahu Allahu manazil syuhada wa in mata ala firashi. Siapa yang minta kepada Allah dengan tulus mau mati syahid, tulus memang dia berharap mati syahid, nanti masalah apakah dia terbakar, tenggelam kah, membela kehormatan di medan perang kah, kena penyakit kusta kah, kena penyakit perut, macam-macam mati syahid itu urusan Allah SWT. Yang penting saya mau mati syahid ya Allah, gitu kan. Kalau dia tulus minta, Allah akan berikan kepada dia kedudukan pahala nanti di surga, di akhirat. Orang mati syahid walaupun dia mati di atas ranjangnya, memang itu fadilah, kita disuruh. Tapi memang jangan minta khusus kecuali mati di medan perang. Kalau mati di medan perang memang itu sudah umum, gitu kan. Nabi SAW memotivasi sahabat untuk supaya mati di kancah peperangan, itu lain. Tapi kalau jenis ini syahadah yang lain ini, saya tahu ulama mengatakan sebaiknya jangan disebutkan, ya gitu. Misal minta agar mati kebakaran atau agar mati dalam kondisi tenggelam. Dalam satu hadis disebutkan salah satu yang bisa membuat masuk surga tanpa hisab adalah tidak pernah minta diruqyah. Banyak yang berbeda pendapat akan masalah ruqyah tersebut. Apa yang dimaksud ruqyahnya itu minta jampi-jampi semisal ruqyah syirkiyah. Namun ada juga yang berpendapat memang ruqyah syariah biasa, karena menurut mereka kalau kita meminta diruqyah tandanya kita tidak bertawakal terhadap Allah Subhanahu wa taala. Mutlak ini pendapat jumhur ulama, bukan khilaf terlalu banyak sebenarnya. Jumhur ulama mengatakan ini maksud adalah ruqyah yang tidak syar'i. Karena ruqyah artinya bacaan yang ditiupkan, gitu kan? Jadi semua yang ditiupkan bacaan, termasuk jampi-jampi para dukun, itu memang dikatakan ruqyah dalam bahasa Arab. Makanya dikatakan ruqyah syariah. Tiupan yang bacaan yang ditiupkan sesuai dengan syar'i, selalu diikutkan ruqyah syariah. Kalau ruqyah saja secara etimologi bahasa memang artinya masuk jampi-jampi dukun. Sesuai dengan sabda Nabi SAW yang lain, ar-ruqa wat tama'imah wat tiwala syirkun. Ar-ruqa adalah jamak daripada ruqyah. Jampi-jampi yang ditiupkan, benda-benda yang digantungkan di badan, gelang, kalung dan seterusnya, itu bisa membawa orang pada syirik. Tapi kalau ruqyah syariah bukan, itu pengobatan. Nabi SAW pernah diruqyah oleh Jibril alaihissalam. Kalau sudah ada perilaku Nabi SAW yang mencontohkannya, berarti dibolehkan seseorang untuk melakukannya. Jadi yang dimaksud adalah ruqyah yang tidak syar'i, itu yang dimaksud. Makanya kalau kita fahami hadis benar-benar apa kata Nabi SAW, 70.000 dari umatku masuk surga tanpa hisab, mereka yang tidak bertatayur, larang kan ya, menggantungkan nasib sama benda. Tatayur itu seperti orang Arab dulu kalau mau safar, mereka taruh bulu burung di dalam sebuah kotak, lalu mereka tulis bulu pertama safar, bulu kedua tidak safar, bulu ketiga kosong. Lalu mereka tebak-tebak aja, main narik. Kalau keluar bulu yang tertulis tidak safar, berarti mereka harus tidak berangkat, karena kalau berangkat akan kena bala dan musibah. Itu keyakinan mereka. Ini nggak boleh, tatayur namanya.
Kalau Indonesia saya sudah pernah kasih contoh, tangan kanannya gatal mau keluar duit, tangan kiri mau dapat duit, matanya kedap-kedip, di atas mau senang dan di bawah mau sedih, alisnya, kuping, nggak tahu apa, sudah macam-macam. Ini semua tidak boleh tatayur. Itu berarti larangan ya. Kemudian mereka yang tidak bertato, larangan lagi kan ya? Tato, memasukkan tinta ke dalam tubuh dan merusak kulit. Kemudian mereka yang tidak minta diruqyah. Bertemu nggak ini? Kan yang dua ini larangan ya? Paham ya maksudnya? Sekarang yang pertama tadi tidak bertatayur, tidak bertato, tidak minta diruqyah. Jadi ruqyahnya ini berhubungan dengan dua larangan yang pertama. Artinya yang tidak dibolehkan, gitu kan? Faham maksudnya? Lalu Nabi SAW tutup mengatakan, dan mereka hanya bertawakal kepada Tuhan mereka. Tapi tiga larangan ini masuk. Jadi tidak minta ruqyah sesuai dengan dua potongan yang pertama, tatayur dan juga tato. Memang larangan, artinya ruqyah yang tidak syar'i. Apakah mendawamkan surah-surah tertentu seperti surah Al-Waqi'ah, Ar-Rahman di pagi dan sore hari, atau surah Al-Mulk sebelum tidur, ada perintah atau sunnahnya? Kalau surah Al-Waqi'ah, Ar-Rahman, Al-Mulk memang setahu saya termasuk bagian daripada surah yang dibaca oleh Nabi SAW. Ada beberapa surah-surah yang dibaca Nabi SAW sebelum tidur, itu adalah masuk dalamnya Al-Mulk 30 ayat, ada Ar-Rahman dan ada Al-Waqi'ah. Salah satunya itu memang disebutkan di dalam beberapa riwayat yang sahih, gitu kan. Jadi boleh saja. Apalagi kalau antum niatnya mau murajaah, mengulangi hafalan itu, ya, itu juga termasuk hal yang mendasar yang dibolehkan. Kalau surah Al-Mulk sebenarnya secara khusus memang secara mutlak itu, karena hadisnya memang menyebutkan ada 30 ayat dalam Al-Quran yang akan memberikan syafaat kepada pembacanya sampai dia masuk ke dalam surga. Itu adalah surah Al-Mulk, surah Al-Mulk. Saya mendengar berita bahwa Pangeran Qatar akan menyerang Suriah atau Bashar, tapi jubir Hizbullah Syiah Faiz Syakir berkata apabila Suriah diserang maka mereka Hizbullah akan menyerang Mekah, Madinah, Jeddah. Bagaimana ya Ustaz? Oh, itu memang sudah pastilah orang-orang Hizbullah akan mengatakan itu. Hizbullah kan kelompok Syiah memang yang dibentuk, memang militannya, memang militernya Syiah yang dipersiapkan untuk menyerang kaum muslimin. Wajar saja dia mengucapkan masalah itu. Tapi insya Allah, Allah subhanahu wa ta'ala akan memberhentikan kezaliman yang terjadi di Syria itu. Itu sudah melampaui batas. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala akan membinasakan mereka. Kemanakah untuk menginfakkan harta riba yang sesuai dengan sunnah? Ke fasilitas umum. Fasilitas umum, ya, sumur, jalanan, WC umum, buat jembatan, itu dibolehkan. Itu fatwa ulama yang terakhir ya. Itu pun di saat memang bunga riba antum besar. Kalau tidak ditarik, malah nanti disalahgunakan oleh perbankan. Kalau bunga ribanya 20.000, 30.000, untuk apa ditarik? 100.000, 200.000, nggak usah pusingin itu. Biarin aja dipotong. Kalau memang ada di bank konvensional, biarin aja dipotong dengan biaya-biaya yang mereka pakai, gitu kan? Itu nggak ada masalah dan tidak usah diganggu-gugat. Jadi yang fatwa ulama sekarang dibolehkan itu karena adanya beberapa pengusaha di Saudi yang punya rekening, mereka punya usaha masuk di saham-saham besar, perusahaan besar di Amerika, ternyata pemilik perusahaannya orang-orang Yahudi, dan ini boleh bertaamul dengan orang-orang Muslim dalam Islam, sebagaimana Nabi SAW bertawun dengan beberapa orang-orang Yahudi di Madinah dulu. Lalu mereka punya bunga-bunga, dan bunganya ini bisa sampai ratusan ribu dolar, jutaan dolar bunganya saja, karena uangnya sudah sangat besar. Kalau tidak diambil, khawatirnya Yahudi pakai untuk membunuh saudara-saudara di Palestina. Maka diambil, dikatakan oleh para ulama, diambil saja dan digunakan untuk fasilitas umum. Salat subuh berjamaah di masjid yang imamnya membaca doa kunut. Saya sebagai makmum tidak mau membaca doa tersebut. Doa apakah yang harus saya baca? Mohon penjelasannya Ustaz. Baca saja, ikutin imam. Kenapa enggak ikut? Ikuti imam dan niatkan kunut nazilah. Saya memimpin sholat di dekat rumah saya. Alhamdulillah ada musola kecil, bukan masjid. Pas di sebelah rumah saya sholat di situ. Kalau subuh saya imamin. Saya sekarang ini kunut nazilah. Dan saya katakan kepada teman-teman yang biasa ikut sama saya sholat di masjid itu, saya bilang, kalau saya jadi imam dari subuh, duhur, asar, maghrib, isya, saya akan jalankan sunnah Nabi SAW sekarang untuk kunut nazilah. Umat Islam butuh itu. Nabi SAW waktu terbunuh 70 penghafal Al-Quran dari sahabat, beliau membaca kunut selama sebulan di 5 waktu sholat. Jadi bisa diniatkan untuk kunut nazilah. Apalagi sekarang kaum muslimin memang
sangat terdesak. Kata teman saya, perusahaan tempat saya bekerja sering mempermainkan pajak yang semestinya dibayar tapi tidak dibayar. Apa ini? Haram? Halalkah gaji yang saya terima sebagai karyawan? Halal saja, selama produk yang dijual itu halal, sistem yang dipakai halal. Cuma pelanggarannya di masalah penyalahgunaan pajak. Jadi dia berdosa di situ pemilik perusahaannya, tapi apakah gaji pegawai halal? Halal. Tidak ada hubungannya gaji pegawai dengan itu sebenarnya, gitu kan? Dan Anda coba ingatkan supaya mereka meninggalkan itu. Ini sudah ditanya tadi ya, masalah membaca Al-Quran dengan langgam Jawa itu. Al-Baqarah 2, surah nomor 2 ayat 238. Hafidhu ala salawati wa salatil usta wa qumu lillahi qanitin. Artinya peliharalah salatmu dan peliharalah salat usta. Berdirilah untuk Allah dalam salatmu dengan khusyuk. Pertanyaannya, apa yang dimaksud dengan salat usta? Apakah ada keistimewaan dari salat tersebut? Kenapa arti beberapa surah dalam Al-Quran sering menggunakan kata kami? Kenapa tidak ditulis Allah langsung saja tunggal? Karena secara etimologis bahasa Indonesia kami itu bisa diartikan bersifat majmu'. Apakah memang arti di bahasa Arab itu kami atau nahnu? Apa artinya? Sering orang kafir mencoba mengganggu dengan pertanyaan ini. Mengapa Al-Quran sering menggunakan kata kami? Bukankah kami itu artinya majmu'? Mohon penjelasannya Ustaz. Kalau pertanyaan pertama tentang masalah sholat usta, ini yang lebih kuat atau paling kuat pendapat ulama adalah sholat asar. Sholat asar. Usta artinya pertengahan. Pertengahan. Kita lihat di awal pagi dan pertengahan pagi ada duhur, ada subuh dan duhur. Kemudian di awal malam dan akhir malam ada maghrib dan isya. Maka asar ada di tengah-tengah. Maka ulama mengatakan wusta yang dimaksud adalah sholat asar. Dan juga ada hadis Nabi SAW yang lain, siapa yang ketinggalan sholat asar, khusus ya, sholat asar, maka seakan-akan dia kehilangan seluruh harta dan keluarganya. Sekali kehilangan sholat asar, maka dia begitu luar biasa rugi. Seperti dia punya istri, anak, mati semua, hartanya semuanya habis. Hadis ini menguatkan tentang masalah asar yang dimaksud karena memang penting sekali, dikhususkan. Disuruh jaga semua sholatmu dan fokus terutama sholat pertengahanmu, maksudnya adalah asar. Kalau masalah Al-Quran menggunakan istilah kami, ini dibahas oleh ulama. Setiap Allah SWT menyebutkan tentang perilaku yang Allah turun tangan sendiri, ya kan? Maka Allah menggunakan kata-kata aku atau saya, ya kan? Tapi kalau Allah Subhanahu wa taala melibatkan malaikat melakukan tugas-tugas, maka Allah menggunakan dengan istilah kami. Memang begitu. Seperti misalnya masalah pengawasan manusia, makhluk. Kata Allah Subhanahu wa taala tentang itu, tajri bi ayunina. Mereka berada di bawah pengawasan kami. Allah ngawasin dan bersama juga dengan malaikat yang ditugaskan, gitu kan. Tapi kalau Allah sendiri, memang Allah Subhanahu wa taala menyebutkan lima khalaqtu biyadayya tentang masalah Adam. Hai iblis, kenapa kau tidak mau sujud? Siapa yang aku ciptakan dengan tanganku sendiri? Maksudnya Adam. Berarti Allah Subhanahu wa taala sendirian menciptakan Adam, tidak ada campur tangan malaikat di situ. Ya, jadi seperti itu cara memahaminya. Bagaimana kalau kita bertamu? Dimatikan aja kipasnya, satu orang tolong. Kipasnya tolong dimatikan. Terlalu menyorot ke saya. Bagaimana kalau kita bertamu, ketika itu ada jendela di depannya, dan ketika mengetuk sambil menengok jendelanya, apakah berdosa? Untuk apa menengok jendelanya? Nah, ketuk saja pintunya, bel, nggak usah campur tangan gitu, nggak usah cari tahu. Pas antum lagi lihat jendela di dalam istrinya lagi tidak pakai baju gimana? Nggak mungkin gitu. Jadi nggak usah campurin apapun yang tidak terlihat. Bel saja, dan adabnya cukup 3 kali. 3 kali ngetuk nggak dibukain pulang. Kata Nabi SAW, kalau seandainya seseorang dari kalian mendatangi rumah saudara dan dia mengetuk sampai 3 kali dan tidak dibukakan, maka pulanglah. Karena mungkin saudaranya lagi tidak ingin ditemui atau dia lagi punya hajat yang lain. Begitu adabnya. Jadi sebaiknya jangan. Batas zikir pagi petang itu apa? Karena ana masih apa ini?
terbata. Kadang suka lama menyelesaikannya. Ya tentu paling afdal zikir pagi setelah subuh sampai sebelum terbit matahari, itu paling baik. Dan itu subhanallah kalau antum duduk, apalagi pegang buku panduannya, insya Allah 15 menit selesai, 15-20 menit sudah selesai. Kalau hafal itu lebih cepat, 10 menit. Saya kadang-kadang kalau duduk baca agak cepat, 10 menit selesai zikir pagi sore. Jadi kalau perlu jangan berdiri setelah zikir subuh, kecuali sudah selesaikan. Selesai asar juga selesaikan dulu zikir itu, gitu kan? Itu lebih baik. Kalau batasnya sebenarnya ulama tidak memberikan batas yang khusus, tapi yang jelas dikenal dengan zikir pagi berarti sampai pagi habis. Pagi habis biasanya difahami kapan? Pada saat siang datang, gitu kan? Zikir sore berarti pada saat sudah datang malam, itu sudah habis sebenarnya, gitu kan? Kecuali kalau emang antum ketinggalan, lupa, memang ada yang tersisa, maka insya Allah tidak ada masalah dibaca di waktu kita teringat. Apakah ketika duduk tasyahud akhir kita memiringkan kepala? Nggak usah miring kepala. Kenapa harus miring kepalanya? Nggak usah, nggak perlu gitu kan. Cukup duduk, duduk pun itu tetap badannya tegak. Ya tetap badannya tegak, dan saya sudah pernah praktekin. Mungkin teman-teman yang belum pernah ikut atau bisa lihat nanti di YouTube masalah bagaimana saya praktikkan sholat pada saat duduk iftirash, duduk tawarruk. Itu ada cara-caranya yang memang tidak perlu membuat kepala dan badan kita ikut miring. Apakah untuk qanun wad'i yang kita tidak mengetahui yang dilanggar lalu berdosa? Tentu berdosa. Yang kita tidak tahu lain. Kalau yang kita tahu berdosa. Teman-teman yang tidak tahu qanun wad'i itu peraturan pemerintah ya. Kan kita dalam hidup di dunia ini ada peraturannya Allah, ada peraturan manusia. Kalau peraturan Allah mutlak harus diikutin. Kalau peraturan manusia, pemerintah setempat, selama tidak bertolak belakang dengan hukum Allah, maka wajib dipatuhi kalau itu pemerintah. Masuk dalam firman Allah, hai orang beriman, taati Allah, Rasulnya dan orang-orang atau pemimpin di antara kalian. Seperti kasus rambu-rambu lalu lintas, ya, harus punya KTP, akte lahir, nggak ada dalam hukum Allah nih. Di zaman Nabi SAW orang lahir ya lahir saja sudah. Ditahu anaknya fulan, nggak ada akte lahirnya. Tapi sekarang ada untuk mengatur kerapian administrasi, tidak bertolak belakang dengan hukum Allah karena ada maslahatnya. Bukan hal yang haram, maka wajib dipatuhi. Jadi harus dipatuhi. Tidak boleh seorang muslim melanggar lampu merah, gitu kan? Nggak boleh dia nggak punya KTP, nggak boleh dia nggak punya SIM. Memang begitu. Peraturan-peraturan yang sesuai dengan hukum Allah, hukum yang tidak melanggar hukum Allah dari hukum manusia, pemerintah harus dipatuhi, gitu kan? Kalau dia tidak tahu lain, hukum tidak tahu itu tidak berdosa dengan izin Allah SWT. Artinya tidak dihukum oleh Allah SWT. Istri anak memanggil anak kakak, apakah boleh? Boleh. Kakak, sayang, abang, apa-apa. Yang penting baik-baik semua. Jangan nama-nama binatang ini yang tidak boleh. Saudara anak menyapi anaknya lebih dari 2 tahun, apakah boleh? Sebaiknya jangan, sebaiknya ya. Jadi maksimal 2 tahun, karena Allah SWT mengatakan, liman arada yutimma radha'ah, itu haulaini kamilaini, liman arada yutimma radha'ah, bagi wanita-wanita yang mau menyempurnakan susuannya, maka 2 tahun lengkap maksimal. Sebelumnya diberhentikan boleh, maka sebaiknya diberhentikan sebelum 2 tahun itu. Saudara anak berpacaran dengan Nasrani, mohon nasihatnya Ustaz. La haula wa la quwata illa billah. Pacaran saja sama muslim gak boleh, apalagi sama Nasrani. Bagaimana ini? Mohon nasihat saya berhentikan, nasihatin, luruskan, gak boleh. Semoga Allah berikan hidayah. Sama muslim aja gak boleh, apalagi sama Nasrani, ini lebih parah. Seburuk-buruknya muslim, ikhwah akhwat sekalian, tetap kalaupun menikah dengan dia, kalaupun insya Allah tidak terjadi, kalau cerai pun kita punya anak maka tidak akan murtad. Tapi kalau menikah sama orang non muslim, ini butuh ekstra nih ya. Bukan tidak boleh, kalau seorang mu'allaf misalnya dia masuk Islam itu boleh-boleh saja menikahnya, bukan pacarannya. Pacaran jelas tidak boleh. Pacaran hanya boleh setelah menikah. Kalau sebelum menikah tidak boleh, mutlak haram hukumnya. Maka ini resikonya sangat besar. Resikonya sangat besar. Makanya harus jauhi ini penyebab-penyebab jatuh cinta dengan sebab-sebab yang tidak masuk di akal. Itu cinta yang Allah bolehkan karena sudah nikah, kemudian jatuh cinta dengan pasangan. Itu yang boleh dihidupkan. Jangan dibuat itu sebelum menikah, gitu kan? Karena interaksi yang rutin itu memang akan memunculkan cinta nantinya.
Sering dengar suara, sering tegur-teguran, sering ketemu, nanti akan memunculkan cinta memang. Dalam Islam boleh, tapi setelah nikah, gitu kan? Setelah nikah, bukan sebelum nikah. Maka ini dua poin yang berbahaya. Pacarannya tidak boleh, apalagi ini dengan orang Nasrani. Menikah dengan orang Nasrani mutlak tidak boleh. Kalau itu laki-laki ya, laki-lakinya Nasrani. Kalau perempuannya Muslim, ini yang tidak boleh. Tapi kalau terbalik, laki-lakinya Muslim, perempuannya Nasrani masih boleh. Tapi wanitanya betul-betul harus wanita ahli kitab yang faham tentang kitab Injilnya. Tapi itu pun ada resiko-resiko ya, yang semestinya memang didahulukan firman Allah Subhanahu wa taala, wala abdun mu'minun khairum min musyrikin walau a'jabakum. Ingatlah wahai wanita muslimah, seorang hamba budak berkulit hitam muslim ya, lebih baik daripada orang musyrik atau orang-orang yang kafir, walaupun laki-laki itu mengagumkan bagi kalian. Wala amatun, Allah balik lagi, mu'minatun khairum min musyrikatin walau a'jabatkum. Ingatlah wahai laki-laki muslim, wanita-wanita budak, wanita kulit hitam tapi muslimah jauh lebih baik daripada wanita-wanita musyrikah yang kafirah, walaupun itu membuat kalian kagum. Apa kata Allah alasannya? Ulaika yad'una ilan nar. Ingatlah orang-orang kafir itu akan memanggil kalian ke neraka. Wallahu yad'u ilal jannati wa maghfirati biidni. Sementara Allah sedang mengajak kalian ke surga dan pengampunan dengan izinnya. Ya. Jadi mereka itu sulit, nanti akan ada PR-PR dalam rumah tangganya. Jadi nggak perlu. Sahkah Ustaz jika seorang wanita menikah hanya terdiri dari kakaknya sebagai walinya, mempelai laki-laki dan mahar? Di sini ayahnya wanita sudah meninggal dunia. Sah saja. Kalau ayahnya sudah meninggal itu nggak ada masalah insyaallah. Untuk wanita hamil dan menyusui jika tidak berpuasa pada bulan Ramadan, maka dikenakan qadha puasa. Qadha puasa apa? Atau mungkin ya, atau membayar fidyah Ustaz. Ini khilaf di antara ulama. Yang lebih afdal dia menggabungkan keduanya. Jadi kalau dia misalnya tidak bisa memang puasa, kalau dia bisa puasa alhamdulillah. Kalau dia tidak bisa puasa, nanti kapan dia sudah selesai melahirkan, sudah sehat, dia bayar puasa dengan bayar fidyah, itu lebih baik. Dia puasa dengan dia bayar fidyah. Fidyah itu 2,5 kilo beras per hari. Tinggal dikali jumlah hari yang tidak bisa. Ada pendapat yang lebih ringan, ini juga boleh dipakai. Pendapat ini mengatakan kalau hamil, menyusui, gitu kan, memang ada udzur syar'i yang membuat dia tidak bisa, karena kalau dia puasa kurang makan, anaknya nggak bisa disusuin. Kalau dia tidak makan, tidak minum susu, dia nggak kuat fisiknya. Ada beberapa wanita yang tidak bisa. Maka ini cukup dibayar dengan fidyah. Masuk sama dengan hukumnya orang tua yang tidak mampu. Orang tua yang tidak mampu. Jadi biar bisa membayar fidyah. Saya sebagai pemilik suatu usaha perdagangan di pasar, saya sangat curiga kepada karyawan saya dengan pembukuan keuangannya, karena setiap saya tanya jawabannya selalu tidak masuk akal. Berdosakah saya memata-matainya? Saya ingin membuktikan kejujurannya. Jadi bukan memata-matai, memperbaiki sistem yang benar, gitu kan? Untuk apa rambu-rambu lalu lintas ada? Kalau nggak ada rambu-rambu lalu lintas, mati lampu-rambu lintas, walaupun profesor dia akan lari juga, balap, gitu kan? Itu rambu-rambunya. Jadi saya sarankan, saya juga menjalankan usaha, maka yang kita lakukan adalah bagaimana meletakkan rambu-rambu supaya tidak terjadi itu. Seperti sistem yang sudah ada, sekarang kan sudah dengan teknologi yang canggih, kita tidak perlu lagi menggunakan manual, misalnya sudah bisa menggunakan sistem stok yang terpotong, stoknya, gitu kan, penjualan ketahuan dengan adanya sistem yang ada sekarang itu sangat bagus, gitu kan. Sekarang juga sudah sangat murah software yang ada itu, ya memang ditawarkan oleh perusahaan-perusahaan. Saya tahu seperti ada perusahaan Zahir itu kan bagus ya, dia bisa menawarkan sistem, tinggal kita mau seperti apa nih, usaha saya ini, saya jual ini, bisa dibuatin program nggak, nanti dituntun sama dia. Kita bayar mungkin 2 juta atau berapa, kemudian nanti akan diberikan sesuai dengan yang kita butuhkan. Makin besar kebutuhannya, makin rumit perusahaannya, banyak ya sistem yang dibutuhkan, maka makin mahal harganya. Tapi itu akan sangat membantu. Dan kalau misalnya memang melihat gelagat-gelagat pegawai ini tidak benar, kita punya hak untuk memberhentikan dan mengganti dengan orang yang lain gitu. Ya, itu memang sudah sering terjadi. Saya juga pernah mengalaminya, tapi akhirnya saya coba mengubah, mengganti dengan pegawai-pegawai yang insya Allah sudah ikut dengan taklim sunnah, itu bisa ditawarkan. Apakah sah ibadah haji apabila menggunakan visa selain visa haji atau umroh, yaitu visa pekerja atau kunjungan ziarah? Sah saja, tidak ada masalah insya Allah. Intinya kan memang dibolehkan dia masuk ya, diizinkan dia masuk, karena memang
izin kerja itu pun kalau dia kerja di kontrak oleh satu perusahaan atau individu di Saudi itu boleh saja dia masuk karena diizinkan. Kemudian kalau dia masuk juga sebagai pekerja musiman, sekarang ada tuh untuk laki-laki kan, visa haji musiman itu dibolehkan karena memang juga dibolehkan oleh kerajaan Saudi untuk masuk itu. Afwan Ustaz, sengaja pertanyaan saya ketik karena tulisan saya seperti kesamber petir ya. Khawatir saya zalim kepada Pak Ustaz karena membuat Pak Ustaz sudah susah membaca. Masya Allah, jazakallah khair. Pertanyaan saya pernah dengar salah satu Ustaz di TV yang mengatakan ada satu hadis yang menerangkan bahwa orang yang tidak khusyuk dalam sholatnya merupakan ciri orang munafik. Apakah benar ada hadis seperti demikian Ustaz? Jika memang ada, siapa yang meriwayatkannya? Berarti banyak juga orang muslim yang dikategorikan munafik, termasuk saya karena sering tidak khusyuk dalam sholat. Saya belum pernah mendapatkan hadis itu. Belum pernah menemukan hadis bahwasanya seperti ini lafadznya ya. Orang yang tidak khusyuk dalam sholat merupakan ciri orang munafik. Lafadz ini saya sendiri pribadi belum pernah temukan. Tapi memang ciri orang munafik, mereka kalau berzikir kepada Allah buru-buru, mereka kalau mendirikan sholat mereka malas, itu memang ada, itu ciri orang munafik. Tapi kalau lafadz hadis mengatakan tidak khusyuk adalah ciri orang munafik, ini belum pernah saya temukan. Karena orang tidak khusyuk itu terjadi pada kalangan sahabat ya, terjadi, kata Nabi SAW kepada para sahabat waktu itu, ada orang di antara kalian yang tidak menerima pahala sholatnya kecuali setengahnya. Ada di antara kalian tidak terima kecuali 2/3-nya, ada yang tidak menerima kecuali 1/10-nya, ada yang tidak menerima pahala sholatnya sama sekali. Artinya akan ada di kalangan sahabat dan kaum muslimin memang yang sekali sadar, sekali tidak sadar gitu kan. Tapi ada juga yang mendapatkan pahala maksimal. Itu jadi terjadi itu dari godaan syaitan. Ya, Utsman bin Abi Mad'un radhiyallahu anhu pernah berkata kepada Nabi SAW, ya Rasulullah, saya kalau sholat sering terganggu. Kadang-kadang saya ingat kerjaan, ingat keluarga, kadang-kadang juga saya khusyuk. Kata Nabi SAW, itu ada golongan syaitan yang bernama khinzib atau khanzab yang bertengkar di sebelah kiri kuping musolli, orang yang sedang sholat. Dia akan mengatakan ingatlah ini, ingatlah itu, sampai dia lupa berapa rakaat dia sholat. Kalau datang kepadamu, bacalah a'udzubillahi minasyaitonirrajim, isti'adzah, lalu meludahlah, tiuplah ke sebelah kirimu. Ditiup, bukan meludah besar ya. Nanti orang di sebelah jadi marah nanti. Jadi ditiup tiga kali. Kata Utsman bin Mad'un radhiyallahu anhu, setelah saya kerjakan, maka akhirnya hilanglah waswas syaitan itu, gitu kan. Kalau masih terganggu juga, ulama mengatakan dihubungkan juga dengan masalah yang lain, yaitu masalah dosa yang masih mengganggu. Jadi kadang-kadang dosa juga menjadi penyebab orang tidak khusyuk. Dalam satu ceramah, Ustadz pernah menjelaskan mengenai perang Uhud secara rinci dan jelas. Korban dari pasukan muslim sekitar 70 syahid. Beberapa di antaranya wafat terbunuh, tidak disengaja, oleh sesama pasukan muslim karena kondisi peperangan yang sangat kacau balau. Yang saya tanyakan, apakah pasukan muslim yang wafat karena terbunuh oleh sama muslim dapat dikatakan juga mati syahid? Jawabannya iya. Jadi kalau dia terbunuh di kancah peperangan dan kesalahan seorang muslim, karena dia sudah niat keluar berperang, maka matinya mati syahid. Matinya mati syahid. Tapi tidak semua orang, kata ulama, terbunuh oleh muslim dikatakan syahid. Misal ada dua orang muslim berantem lalu saling bunuh-membunuh gitu kan, yang satu mati, maka dilihat kondisinya. Kalau dia membela kehormatannya memang dia benar, maka dia mati syahid. Tapi kalau tidak, dasarnya memang misalnya dia perampok, dia apa, itu tidak mungkin dihitung dia mati syahid. Dilihat keadaannya. Apa yang dilakukan oleh badan intelijen dengan memata-matai umat Islam, apa hukumnya? Saya sudah bilang tadi, kalau ada maslahat yang misalnya pemerintah, tadi saya kasih contoh dalam peperangan gitu kan, dalam hal-hal yang memang dibutuhkan karena dianggap ada maslahat umum oleh pemerintah, karena Nabi SAW mengutus mata-matai orang-orang yang berusaha untuk menyerang Madinah ya. Terkadang ada di antara mereka yang sudah mengaku sebagai muslim, seperti kasus Musailam al-Kadzab yang mengaku sebagai nabi pada saat di akhir hidup Nabi Muhammad SAW. Nabi SAW sempat mengutus beberapa sahabat untuk memata-matai mereka, gitu kan. Jadi kalau lihat ada maslahatnya di situ, memang dicurigain berbahaya bagi umat Islam, maka itu boleh-boleh saja. Karena pihak pemerintahan ya, yang kita sering bahas tadi adalah secara individu yang tidak
dibolehkan gitu. Apakah boleh saya sholat qasar? Apa ini? Apakah boleh sholat qasar ketika saya mau safar jam 3 sore pada hari Jumat? Kalau boleh bagaimana caranya? Jadi kalau yang dimaksud di sini adalah mau safar jam 3, pesawatnya akan take off jam 3, jam berapa Anda ke bandara? Kalau Anda ke bandara dari sebelum duhur, gitu kan, sebelum Jumat maksud saya, maka boleh saja. Ya, Anda sebenarnya lebih baik menjamak duhur dengan asar nanti di bandaranya, di waktu duhur ditarik, itu lebih aman. Ada juga pendapat ulama, walaupun ini masih selisih ulama ya, bolehkah menggabungkan antara asar sama Jumat? Kalau hadir Jumat, bolehkah Jumat kemudian dia langsung jamak dengan asar? Pendapat pertama mengatakan tidak boleh karena belum pernah dalam riwayat Nabi SAW mempertemukan antara Jumat sama asar. Jadi selalu kalau Nabi SAW musafir, Jumatnya digugurkan oleh beliau SAW. Beliau selalu sholat duhur gitu kan. Maka duhur sama asar digabung. Jadi belum pernah ada riwayat yang menjelaskan Nabi SAW Jumat dulu kemudian dijamak dengan asar. Tapi pendapat kedua mengatakan hukum Jumat sama dengan hukum duhur. Dia Jumat atau duhur sama saja. Intinya memang boleh dijamak dan qasar karena dia termasuk pengganti duhur gitu kan. Dan ini insya Allah masih terbuka pintunya untuk dikerjakan. Kalau saran saya lebih baik kalau mau safar jam 3 di waktu duhurnya pada saat keluar rumah, ya sudah keluar dari tempat tinggal kita, itu sudah jamak. Saya sudah pernah jelaskan ya, pendapat ulama membolehkan kalau seseorang mau safar, begitu dia keluar dari rumahnya mau ke bandara misalnya, lalu dia mampir ke rumah orang tuanya, salaman misalnya, pamit, ternyata pada saat itu terdengar azan, bolehkah dia menjamak pada saat itu masih dalam kotanya? Boleh, asal sudah keluar dari tempat tinggalnya. Ini diantara pendapat ulama berhubungan dengan masalah sholat safar. Bolehkah melihat HP anak? Boleh saja. Kalau anak ya kena dibawa tanggung jawab. Ya, sama tadi dengan pemerintah yang melihat ada maslahat, itu lain. Kalau memang dibawa tanggung jawabnya dia. Tapi kalau saran saya, kita harus membiasakan diri dan biasakan anak-anak untuk tidak memata-matai. Gak usah periksa, gak usah diperiksa, gitu kan? Tapi boleh ditanya, nak tadi ada apa? Atau kita mengatakan, nah ini bagus diaplikasikan, dimasukkan, ini harus seperti ini. Kalau kita lihat depan mata sesuatu yang salah, barulah kita luruskan. Ya, itu lebih aman, lebih baik. Sehingga anak itu terbiasa dengan memang tahu kalau pendidikan orang tuanya tidak memeriksa atau tidak memata-matai. Gitu. Supaya tidak terwariskan selalu kalau dia pun sudah menikah nanti. Apabila saya seorang HRD membaca lamaran pelamar ternyata di CV tidak tercantum agamanya apa. Kemudian saya cari tahu di Facebooknya, apakah itu boleh? Kalau masalah agama boleh saja. Tapi kenapa nggak ditanya langsung? Kenapa nggak ditelepon misalnya? Gitu kan? Ini Anda belum cantumkan agama. Boleh saya tahu agamanya apa? Nggak masalah itu. Boleh saja kita tanyakan, itu hak kita. Nggak ada masalah. Lebih baik ditanya daripada kita harus mencari tahu. Tapi khusus untuk mencari agama, menurut saya itu bukan memata-matai sebenarnya. Karena memata-matai itu kan mencari apa tadi? Sesuatu yang salah dari orang itu, gitu kan? Apabila seseorang meminta diruqyah, apakah itu boleh? Sudah saya jawab tadi ya. Sholat sunnah rawatib apakah boleh di rumah, kemudian baru pergi sholat wajib di masjid? Itu lebih baik, lebih afdal. Kata Nabi SAW, sholat itu semuanya afdal dikerjakan di rumah kecuali sholat wajib. Dalam hadisnya dikatakan jangan kalian jadikan rumah kalian sebagai kuburan. Itu yang selalu digunakan untuk sholat sunnah. Apakah Ustadz ada program menghafal Al-Quran? Kalau untuk pegawai saya di restoran sama di toko memang ada program. Saya buatkan program itu. Dalam satu pekan mereka harus nyetor hafalan 2 kali. Tapi kalau secara umum saya nggak buka untuk tahfidz Quran itu, gitu kan? Karena memang tidak ada waktu untuk pengawasan dan pengontrolan. Tapi bisa teman-teman ikut di tempat-tempat yang sudah ada sekarang. Bolehkah membaca Al-Quran dengan langgam? Ini sudah juga Nusantara, Masya Allah, bahasa Arab sajalah. Jika terjadi jual beli rumah atau tanah, maka diperlukan cek dokumen sertifikat. Maka dilakukan cek intip untuk mengetahui keaslian dokumen tersebut di BPN. Apakah itu dibolehkan? Bukan dikategorikan mengintip dokumen. Kalau memang itu diperlukan karena dikhawatirkan ini adalah bahaya, mungkin ada palsunya gitu kan.
Tapi kalau saya sarankan ikuti prosedur aja, tanya baik-baik, memang ini betul nggak keasliannya, kenapa harus ngintip? Jadi betul-betul ditanya apa adanya, memang ini betul atau tidak. Saya tanya ya Pak, saya pastikan suratnya asli atau tidak ya. Oh ya silakan, ya sudah kita cek, aman saja. Bagi seorang muslim tidak ada yang samar-samar ya. Ingat ikhwah akhwat sekalian, dalam rumah tangga, dalam pekerjaan, dalam apapun, usahakan hidup kita semuanya transparansi, nggak ada yang tertutup. Aman, tenang, nggak ada musuh, nggak ada apa-apa gitu. Tenang aja, semuanya jelas bagi kita. Kalaupun kita dituduh, kita tahu kita nggak melakukan apa-apa karena kita memang sangat terbuka, gitu kan? Seperti itu. Jadi kita harus semuanya transparan, tidak ada sesuatu yang tertutup, kecuali aib-aib. Memang itu kita dilarang untuk mempermalukan diri kita sendiri. Ustaz, saya mau tanya tentang sholat jamak saat keadaan perjalanan. Teman saya melakukan sholat jamak takdim pada saat sudah sampai tempat tujuan, apa boleh? Padahal dia sudah sampai tempat tujuan pada saat sholat duhur, namun sholat asarnya dijamak dengan duhur. Boleh saja, nggak ada masalah itu. Hukumnya mengaji ayat Al-Quran dengan langgam, sudah tadi ini juga. Masya Allah, heboh betul itu, ya. Nggak usah dipedulikan lah, dengar saja Syekh Sudes, dengar yang lain, nggak usah itu yang dilihat terus. Nanti makin heboh nanti di YouTube itu, makin banyak ya nilainya, nggak usah lah. Ustadz mohon dijelaskan tentang hadis yang berbunyi barang siapa yang mati dengan lehernya dan di lehernya tidak ada baiat, maka dia mati dalam keadaan jahiliyah. Hadis riwayat Muslim. Apakah hadis ini sahih dan apa maksud dari hadis tersebut? Hadisnya sahih. Maksudnya adalah kalau sudah seorang muslim, dia hidup dimanapun, kalau sudah ada pemerintah yang tertunjuk, ya, dia hidup di negara kafir atau hidup di negara muslim, maka dia harus memberikan baiat. Baiat itu adalah dukungan. Dukungan dia berikan. Walaupun kita misalnya tidak ikut nyeblos, tapi ternyata sudah menang si A. Pada saat dia menang, kita berikan dukungan kita, gitu kan? Berikan dukungan dalam arti kata apa? Kalau ada peraturan kita ikutin selama tidak melanggar agama. Kalau yang melanggar agama kita boleh tinggalkan. Itu namanya baiat. Itu namanya baiat. Jadi tidak ada pemahaman yang lain masalah baiat ya. Artinya memberikan dukungan pada pemerintah setempat selama tidak melanggar agama dipatuhi, selama melanggar agama kita jauhi. Kurang lebih seperti itu, Allahu a'lam. Ini yang saya bisa sampaikan, semoga bermanfaat. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illallah astaghfirullah wa atubu ilaih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.